Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sujito MPD dari Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi secara ringkas tentang pengantar metodologi penelitian kuantitatif. Materi ini adalah materi praktis dilengkapi dengan aplikasinya dalam penyusunan skripsi, sehingga materi ini adalah materi dasar yang cocok digunakan untuk mahasiswa yang menjelang menyusun skripsi sekitar semester 4, semester 5. Jadi ini adalah materi pengantar, materi dasar tentang metodologi penelitian kuantitatif. Sebelum melakukan penelitian pada para mahasiswa, atau bisa juga disebut sebelum menyusun skripsi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan logis yang biasanya muncul atau dimunculkan sendiri oleh para mahasiswa, sehingga mereka bisa melakukan refleksi, bisa melakukan evaluasi terhadap diri mereka tentang kesiapannya dalam melakukan penelitian, membuat laporan penelitian, atau yang dalam dunia akademik disebut dengan skripsi pada mahasiswa tingkat strata 1. Pertanyaan yang pertama adalah, apa topik penelitian saya? Pertanyaan ini penting untuk mengawali mahasiswa memikirkan tentang topik penelitiannya, karena penelitian harus selalu diawali dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana rumusan masalah penelitian. Ini perlu dipikirkan, sehingga dari pemikiran-pemikiran awal nanti akan dilanjutkan kepada langkah-langkah berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah, bagaimana uraian kerangka berpikir dan hipotesanya. Yang keempat adalah, jenis penelitian apa yang akan digunakan, kemudian metode penelitian apa yang nanti akan diterapkan, kemudian berapa jumlah dan apa nama variabelnya, kemudian teknik samplingnya seperti apa, kemudian teknik pengambilan datanya seperti apa, bagaimana nanti menyusun instrumennya, jenis instrumennya, bagaimana menguji dan merevisi instrumennya. Kemudian berikutnya, setelah mengumpulkan data, para mahasiswa juga perlu memikirkan di awal-awal bagaimana teknik analisa datanya, kemudian bagaimana menuliskan simpulan atau hasil penelitiannya. Paling tidak dari 12 pertanyaan-pertanyaan logis tersebut akan memicu mahasiswa untuk memahami segala hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, sehingga pada saat melakukan penelitian mereka tidak kembali ragu bahwa ada beberapa hal yang belum dipahami. Sehingga 12 pertanyaan ini adalah paling tidak 12 pertanyaan kunci, 12 pertanyaan teknis yang mahasiswa harus memikirkannya. Paling tidak 12 pertanyaan ini dibaca terlebih dahulu, sehingga akhirnya memunculkan rasa ingin tahu, misalnya tentang bagaimana menyusun instrumennya. Dengan memikirkan pertanyaan nomor 9 ini, mahasiswa pastinya akan tertarik untuk memahami apa itu instrumen penelitian, kemudian bagaimana menyusunnya. Yang dimaksud dari ke-12 pertanyaan ini adalah untuk memicu keingintahuan, memahaminya, dan mempersiapkannya. Itulah yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, bahkan sebelum menyusun skripsi, karena setelah melakukan penelitian, langkah berikutnya adalah menyusun laporan penelitian yang berupa skripsi.
Kemudian selain pertanyaan-pertanyaan logis yang harus masuk dalam pikiran mahasiswa, ada juga beberapa hal-hal atau pikiran-pikiran tidak logis yang tidak boleh dipikirkan oleh mahasiswa, tidak boleh masuk dalam pikiran mahasiswa. Yang pertama adalah pikiran atau keinginan untuk menjiplak hasil penelitian seseorang. Ini harus dikesampingkan dari pikiran mahasiswa. Sebelum melakukan penelitian sudah ada rencana untuk menjiplak hasil penelitian seseorang, itu perlu dikesampingkan, perlu segera dihapus. Kemudian yang kedua adalah mengarang atau mengada-adakan data penelitian, itu juga harus dihapus dalam benak mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Ini adalah hal yang tidak logis. Kemudian berikutnya adalah berencana untuk menyerahkan analisa data kepada orang lain. Ini adalah pikiran-pikiran yang seharusnya tidak ada dalam pikiran mahasiswa. Menjiplak karya orang lain, mengada-adakan atau memanipulasi data penelitian, itu tidak boleh. Kemudian pada saat melakukan analisa data merasa tidak mampu sehingga akhirnya menyerahkan analisa data ini kepada orang lain. Harusnya melakukan analisa data dilakukan sendiri. Kemudian pikiran-pikiran tidak logis lain yang terlarang juga dipikirkan atau masuk dalam benak mahasiswa adalah membayar pihak tertentu untuk membuatkan laporan penelitian tanpa melakukan penelitian. Nah, sudah saya sajikan pertanyaan-pertanyaan logis yang harus masuk dalam pikiran mahasiswa sebelum melakukan penelitian dan sebelum melakukan skripsi. Ini pertanyaan-pertanyaan logis ini sangat penting dan ini yang harus dipikirkan. Selain pertanyaan-pertanyaan logis, juga ada hal-hal pikiran-pikiran yang tidak logis atau saya sebut terlarang masuk dalam benak mahasiswa. Ada paling tidak 4 ini tadi. Ini adalah hal-hal negatif yang bisa mengurangi produktivitas, bisa mengurangi originalitas, bisa mengurangi kualitas akademik seorang mahasiswa dalam melakukan penelitian. Jadi itu yang perlu dilakukan. Kemudian sebelum melakukan penelitian, mahasiswa perlu untuk memikirkan dari mana sumber topik penelitian yang akan dilakukan. Biasanya untuk mahasiswa keguruan atau non-keguruan itu ada program praktek pengenalan lapangan atau juga PKL. Dari kegiatan itu akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang nanti akan bisa diangkat dalam penelitian, menjadi topik penelitian. Selain dari pengalaman yang sudah dialami oleh para mahasiswa, dari forum-forum ilmiah yang ada yang bisa diikuti oleh mahasiswa, itu juga akan memunculkan ide-ide untuk melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, biasakanlah para mahasiswa itu membaca jurnal-jurnal ilmiah untuk mendapatkan inspirasi tentang topik-topik yang menarik. Walaupun nanti dari jurnal ilmiah itu mahasiswa melakukan scientific replication atau penelitian-penelitian pengulangan dengan variabel yang berbeda, dengan menggunakan metode penelitian berbeda, itu boleh dilakukan. Jadi itulah sumber-sumber topik penelitian. Jadi secara terperinci mahasiswa tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian itu bisa diangkat dari aspirasinya, bisa diambil dari jurnal penelitian, dari buku referensi, dari kegiatan seminar atau lokakarya, kemudian dari pengalaman pribadi dan bahkan pengalaman orang lain. Itulah sumber topik penelitian yang bisa diambil oleh para mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah kriteria
masalah penelitian yang perlu diketahui oleh para mahasiswa. Topik penelitian perlu baik. Apakah baik itu? Ada paling tidak 4 kategori. Yang pertama adalah relevansi. Jadi topik penelitian yang diteliti harus relevan dengan field of study atau jurusan prodi masing-masing. Kemudian harus memiliki signifikansi yang tinggi sehingga akhirnya menghasilkan temuan-temuan yang berguna. Kemudian masalah penelitian juga harus memiliki novelty. Apakah itu novelty? Novelty itu hal baru. Jadi kalau bisa melakukan penelitian dengan topik yang baru sehingga akhirnya menghasilkan temuan yang baru, teori yang baru. Kemudian yang keempat adalah feasibility atau terdiri dari 4 sub kriteria. Researchable, bisa diteliti dalam hal kemampuan, dalam hal waktu, dalam hal biaya, dalam hal teknis, dan dalam hal personal interest. Demikian secara ringkas saya sampaikan pengantar tentang penelitian. Saya sampaikan secara ringkas dengan makna nanti akan ada lanjutan dari materi ini. Semoga bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.